Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan praktikum ke-7 dan ke-8. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Hafid dengan NIM 362458302056 dan teman saya Rafidata Rafi'ah dengan NIM 362458302065. langsung saja kita akan bacakan tugas pendahuluan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem sel? Sistem sel adalah sebuah sistem yang menyediakan interface antara program dan bagian OS. Sistem call juga menjadi jembatan antara proses dan OS. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem call? Fork, access, dan write? Jawablah dengan menggunakan perintah main. Contohnya main2fork, main2x, dan main2write. Jawabannya adalah sistem call fork adalah sistem call yang membuat suatu proses baru pada sistem operasi Unix. Nilai yang dihasilkan fork disimpan dalam variabel bertipe PID /i_t yang berupa nilai integer. Karena tidak digunakan, maka hasil fork dapat diabaikan. Sistem call Excel adalah suatu sistem call yang meletakkan program executable baru ke memori dan mengasosiasikan dengan proses saat ini. Kemudian sistem call write adalah suatu sistem call yang menyebabkan proses menunggu sampai sembarang tipe sinyal dari sembarang proses. Biasanya digunakan oleh proses parent untuk menunggu sinyal dari sistem operasi ke parent bila yield determinasi. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud sistem virtual memory, proses swapping, dan buffer cache pada manajemen memori? Jawabannya adalah virtual memory adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh aplikasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, seolah-olah ia menggunakan sebagai RAM fisik yang terinstall dengan sebuah sistem. Kemudian swap adalah memori backup atau cadangan apabila memori utama sudah mewalahkan mengenai operasi di komputer. Pada Linux, swap merupakan partisi yang berbeda untuk selanjutnya juga digunakan sebagai virtual memory dan menyimpan file-file sementara. Kemudian buffer cache adalah buffer yang dipakai di kernel. Buffer cache dapat dianggap sebagai sumber daya memori, terutama sumber daya I/O karena penggunaannya dalam mediasi transfer. Soal yang keempat adalah apa yang dimaksud perintah free dan cat/proc meminfo. Jawabannya adalah free digunakan untuk mengetahui total memori yang telah digunakan dalam proses perintah free. Perintah free juga ditampilkan total kapasitas memori, kemudian memori yang terpakai, yang tidak sedang dipakai, buffer, cache, dan swap. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud perintah PS? Perintah PS ini digunakan untuk menampilkan informasi proses yang sedang berjalan termasuk nomor PID dan dari proses tersebut. Kemudian selanjutnya percobaan, kita akan melanjutkan ke percobaan yang pertama, melihat proses parent dan proses child. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan pertama, yakni melihat proses parent dan proses child. Pertama kita akan membuat file port1.jpp. Kita masukkan perintah v
Di dalamnya kita akan ketikkan skrip yang dapat dilihat seperti pada layar. Setelah kita mengetikkan, kita akan kembali ke terminal. Lalu kita lanjutkan perintah kedua, yakni gunakan C++ compiler untuk menjalankan program di atas. Pertama, masukkan C++ info port 1 .cpp. Setelah kita enter, belum masuk untuk menjalankannya gunakan perintah titik garis miring port 1. Setelahnya kita enter dan dapat dilihat hasilnya seperti pada layar. Selanjutnya, cobaan kedua kita akan menggunakan dua proses terus-menerus dengan sistem call port. Pertama kita akan membuat file fork2.cpp. Tekan .cpp. Kita enter. Di dalamnya terdapat skrip yang terlihat seperti pada layar. Setelahnya kita akan ke terminal. Lalu kita akan lanjutkan ke percobaan kedua dengan menggunakan C++ compiler untuk menjalankan program yang kita sudah buat sebelumnya. Lalu kita akan ketikkan titik garis miring fork 2, tekan enter, dan hasilnya seperti pada layar. Dan untuk menghentikannya gunakan Ctrl C. Selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan ketiga, yakni membuat dua proses sebanyak 5 kali. Pertama kita akan buat file fork3.cpp. File, kita enter. Di dalam file ini terdapat skrip yang terlihat pada layar. Setelah kita mengetikkannya, kita kembali ke terminal. Lalu kita akan menjalankannya. Gunakan G++ info fork 3 dan CPP. Kita enter. Setelah kita masukkan perintah tersebut, kita akan mencobanya. Setelahnya kita enter. Hasilnya seperti pada layar. Berarti ngeling meneh. Kemudian kita lanjutkan ke percobaan keempat, proses parent menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Dengan melakukan perintah seperti yang sama pada percobaan sebelumnya, cuma kita file fork yang tadi ketiga kita ganti ke 4.cpp. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan kode yang diberikan pada laporan praktikum tersebut. Kemudian kita untuk mengeluarkan keluar dari sini kita menggunakan esc-2 wiki. Nanti akan kembali ke terminal. Kemudian kita gunakan perintah G++ spasi min o fork4.cpp. Kemudian kita cek lagi titik slash fork4. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini yang sudah kita buat di coding yang atas. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian
Percobaan kelima, sistem CalWork atau access dan wait mengeksekusi program bernama ls menggunakan file executable atau bin atau ls dengan satu parameter main.l yang ekuivalen dengan ls main.l. Percobaan kelima yang pertama sama seperti yang atasnya, cuma kita ganti fork yang tadi 4 kita ganti 5, JPP tampilannya sama, cuma kita mengganti codingan ini di dalamnya seperti pada laporan praktikum yang diberikan. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Kita gunakan perintah G++ spasi min-o, kemudian fork5.jpp. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang perintah selanjutnya /fork5 itu akan menampilkan hasil yang sudah kita coding dari atas. Kemudian percobaan ke-6, sistem CalWork atau access dan wait mengeksekusi program lain. Perintah yang pertama dengan menggunakan editor V membuat file fork5.jpp itu sama seperti yang sebelumnya, cuma diganti angka 6, hasilnya sama. Kemudian kita percobaan ke-7 melihat manajemen memori. Melihat manajemen memori, kita ketikkan di terminal dmesg kemudian more. Hasilnya tidak ada, kita masuk ke root aja. Masukkan pin. Kita cek lagi dmesg kemudian more. Ini yang akan dihasilkan pada perintah yang kita masukkan. Ini mengidentifikasikan jumlah memori yang tersedia dalam proses swapping pada perintah-perintah yang sebelumnya. Kemudian kita keluar dengan tombol G, kita keluar. Kita masuk pada terminal lagi dengan exit. Kita bersihkan dulu. Perintah yang kedua yaitu dengan perintah free kita dapat memperhatikan jumlah memori, free use, share, dan buffer. Kita masukkan ke terminal free. Jumlah memori yang telah digunakan sebanyak ini. Kemudian selanjutnya percobaan yang ketiga dengan perintah di bawah ini, apakah hasilnya sama dengan nomor 2? Kita coba perintah get proc min. Tidak ada, kita berarti coba kita masuk ke rootnya. Cat slash proc
Oh, tidak ada juga, yaudah kita skip aja. Kita bersihkan dulu. Kita masuk ke, tapi sebenarnya ini ada, cuma nggak tahu ini tiba-tiba tidak bisa. Kita masuk ke terminal lagi, exit. Perintah yang keempat yaitu gunakan perintah ls min lr slash titik. Kita coba ls lr r besar slash titik. Tidak ada. Kemudian percobaan yang kelima, perintah perubahan manajemen memori. Kita ketikkan di sini free. Tampilannya sama seperti yang free pada percobaan kedua, cuma ini yang membedakan angkanya. Angkanya yang ini, angka-angka ini, memnya ini beda, pasti selalu berbeda. Kemudian yang percobaan ke-6, menjalankan sebuah program, misalkan OpenOffice, perhatikan perubahan manajemen memori. Kita klikkan memori free lagi. Ini pasti berbeda dengan angka yang sebelumnya. Kemudian yang percobaan terakhir, percobaan ke-7, dengan perintah ps bagaimana menggunakan memori untuk setiap proses di atas. Kita coba perintah ps ini, tampilannya akan seperti ini. Memori yang digunakan sebanyak ini. Selanjutnya analisa dari laporan praktikum ke-7 tersebut adalah yang pertama percobaan 1 dan 2. Fork tersebut digunakan untuk membuat proses anak atau child proses yang merupakan duplikasi dari proses induk parent proses. Kemudian setiap proses memiliki ruang alamat yang berbeda tetapi berbagai kode yang sama. Kemudian proses anak dapat menjalankan instruksi yang berbeda dari proses induk. Yang terakhir, analisa percobaan 1 dan 2. Output tidak proses mencetak PID masing-masing menunjukkan identitas unik dari setiap proses. Kemudian percobaan ketiga, analisa percobaan ketiga ini yang pertama proses fork dilakukan secara berulang untuk membuat banyak proses anak. Kemudian yang kedua, setiap proses anak juga dapat melakukan fork lagi sehingga menciptakan hierarki proses. Analisa percobaan ketiga yang terakhir yaitu perhatikan pembuatan proses secara terus-menerus dapat menyebabkan beban sistem yang tinggi. Kemudian analisa percobaan keempat yaitu wait digunakan oleh proses induk untuk menunggu proses anak selesai sebelum melanjutkan eksekusi. Yang kedua, hal ini memastikan bahwa proses induk tidak selesai sebelum semua proses anaknya. Kemudian analisa percobaan kelima dan 6 yaitu exec digunakan mengganti program yang sedang berjalan di dalam sebuah proses dengan program yang baru. Kemudian dalam hal ini proses Anda mengeksekusi program ls. Yang terakhir, wait memastikan proses induk menunggu proses anak selesai sebelum melanjutkan. Analisa percobaan ke-7 yaitu DMES menampilkan pesan kernel termasuk informasi mengenai penggunaan memori free, menampilkan informasi yang mengenai penggunaan memori fisik. Kemudian analisa yang kedua /proc/meminfo. Selanjutnya /proc
/meminfo berisi informasi yang lebih detail tentang memori. Kemudian analisa percobaan yang ketiga yaitu perintah PS menampilkan daftar proses yang sedang berjalan termasuk penggunaan memori oleh masing-masing proses. Kesimpulan dari laporan tersebut adalah yang pertama, fork adalah sistem panggilan yang sangat penting dalam sistem operasi untuk membuat proses baru. Kemudian, setiap proses memiliki ruang alamat yang terpisah, tetapi berbagi kode yang sama dengan proses induknya. Yang ketiga, wait digunakan untuk sinkronisasi antara proses ini induk dan anak. Proses induk dan anak. Jadi proses induk dan anaknya. Yang keempat adalah exec. Yang kesimpulan keempat, exec digunakan untuk mengganti program yang sedang berjalan di dalam sebuah proses. Kesimpulan yang terakhir adalah manajemen memori sangat dalam sistem operasi. Manajemen memori sangat penting dalam sistem operasi. Sistem operasi harus mengalokasikan dan membebaskan memori secara efisien untuk memastikan kinerja yang baik. Sekian dari laporan praktikum ke-7 dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan ke percobaan ke-8 oleh teman saya. Kita lanjutkan laporan praktikum ke-8 yaitu sistem file. Tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan yang pertama itu apa saja atribut file. Berikan contoh file dengan tipe file yang disebutkan pada dasar teori. Atribut file itu adalah di mana sebuah file atau direktori bisa eksis atau sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Setiap file Windows mempunyai atribut tersendiri sesuai dengan kepentingan file tersebut terhadap sistem informasi. Ini sangat berguna bagi sistem operasi untuk mengelola file secara efisien dan juga pengguna untuk memahami karakteristik dari sebuah file. Contoh atribut file itu yaitu read only, file tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian hidden, file disembunyikan dari tampilan normal sistem, yaitu file merupakan bagian penting dari sistem operasi dan sebaiknya tidak diubah. Yang selanjutnya arsip. File telah dimodifikasi sejak terakhir kali dicadangkan. Kemudian kompres. File telah dikompres untuk menghemat ruang penyimpanan, jadi tidak terlalu penuh. Kemudian encrypted, yaitu file telah dienkripsi untuk keamanan. Selanjutnya temporary. Temporary yaitu file bersifat sementara dan akan dihapus secara otomatis. Selanjutnya offline. Offline merupakan file tidak tersedia secara online dan harus diakses secara lokal. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan izin akses? Izin akses adalah bagaimana contoh penggunaan perintah chmod untuk mengubah izin akses atau permission dalam sistem operasi, khususnya sistem berbasis Unix seperti Linux dan macOS, adalah mekanisme kontrol yang menentukan siapa user group orang lain yang dapat melakukan tindakan membaca, menulis, menjalankan seperti itu pada suatu file atau direktori. Kemudian izin akses ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas sistem. Contohnya chmod 777 file.txt dan chmod g contohnya yaitu chmod 777 file.txt dan chmod g file.txt. Kemudian yang ketiga, berikan contoh penggunaan perintah UMAS untuk mengubah izin akses. Misalnya ingin semua file baru yang dibuat itu hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemiliknya dan tidak dapat diakses oleh pengguna atau grup lain. UMAS diatur menjadi 022.
Percobaan pertama yakni izin akses. Pertama kita akan masukkan perintah ID. Kita enter. Setelahnya kita akan memasukkan perintah kita masukkan user. Loh, dicepot loh ya Allah, casku. Aku. etc. Aku di. Oh, ini kita amu toh. Setelah kita enter. Dan untuk perintah ketiga yaitu kita gunakan masukkan group ID. Lalu kita masukkan etc. Masukkan grup. Viva lo join. Kalau kita menggunakan ini kita akan mengantarnya. Jadi percobaan ketahui bahwa ID dari pengguna dan mencetak atau memberikan informasi tentang nomor ID pada user, grup, dan user yang didapatkan dari perintah ini. Lalu pemeriksaan perintah kedua yakni memeriksa 3 kali home. Kita masukkan perintah ls-d min ld slash home slash sebagai username, kita enter. Percobaan ini digunakan untuk mengetahui kriteria user yang sedang kita gunakan. Selanjutnya percobaan ketiga yakni mengubah izin akses chmod. Percobaan kedua kita akan memeriksa dari home. Pertama kita masukkan ls min ld. Percobaan ini digunakan untuk mengetahui kriteria user yang masukkan username. Lalu kita enter. Selanjutnya percobaan ini digunakan untuk mengetahui kriteria user yang kita gunakan. Selanjutnya percobaan ketiga yakni mengubah izin akses ke chmod. Pertama kita masukkan touch L1, L2, L3, kita enter, masukkan ls min l, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Setelahnya kita akan masukkan chmod u plus x, L1 kita enter, kita masukkan ls min l, L1 kita enter. Selanjutnya masukkan chmod sama dengan y, L1 kita enter, lalu masukkan ls min l, L1 kita enter, lalu masukkan chmod o r